Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum kompak ya. Yang hadir pada kesempatan ini banyak. Saya ulangi, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Bapak, Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di masjid yang super megah ini dalam rangka silaturahmi setelah kita selesai melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Di saat saudara-saudara kita yang saat ini sedang dicoba, di saat saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji dengan penyakit, dengan berbagai macam problematika kehidupan, di saat saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah. Di Indonesia khususnya saat ini sudah memasuki musim penghujan, banyak sekali musibah yang datang. Dan di saat saudara-saudara kita yang saat ini sedang dilanda peperangan di Palestina sana, saudara-saudara kita jangankan untuk melaksanakan ibadah, jangankan untuk mencari makan dan minum, jangankan untuk mengikuti pengajian-pengajian, hanya untuk menyelamatkan diri mereka saja mereka begitu sangat takut. Oleh karena itu maka marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita setiap saat. Wabil khusus pada kesempatan ini kita dapat berkunjung ke masjid ini, kita dapat bersilaturahmi dengan berbagai macam saudara-saudara kita dari berbagai penjuru Nusantara ini dalam satu tempat di Masjid Raya Al-Jabar ini. Mudah-mudahan wasilah sababiah pertemuan kita di tempat ini juga kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Berkaitan dengan syukur ini, seringkali kita merasa hidup hampa. Seringkali kita merasa kok kenapa dari dulu sampai sekarang tidak berubah-ubah. Selalu mengeluh kepada takdir. Kadang-kadang kita dinasehati oleh teman tidak mau menerimanya. Begitu juga dinasehati oleh guru juga tidak mau menerimanya. Bahkan dinasehati oleh orang tua pun kita menolaknya. Ketika hal ini terjadi, maka sesungguhnya kita sudah terserang sebuah penyakit yang kita sebut dengan qaswatul qalb. Apa itu qaswatul qalb? Yaitu kerasnya hati. Salah satu indikasinya, salah satu tandanya ketika hati kita menolak nasihat orang lain, itu menunjukkan bahwa hati kita sedang dilanda penyakit qaswatul qalb. Allah ingatkan di dalam Al-Quran
Surah Al-Baqarah ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswah. Kemudian ketika sudah dilanda keras hati, maka mereka menjadi semakin keras hatinya. Dalam hal ini Ibnul Qayyim pernah mengatakan bahwa ketika seseorang dilanda hati yang keras, maka tidak ada yang pantas baginya kecuali hanya dilalap api. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, ada beberapa penyebab kenapa seseorang menjadi keras hatinya. Mau tahu Bu? Ibu mau tahu? Yang menyebabkan seseorang menjadi keras hatinya menurut Qadhi Al-Fudail itu yang pertama adalah terlalu banyak makan. Nah. Gimana Bu? Terlalu banyak makan. Sering kuliner Ibu? Tecekap sapiring. Boleh kita makan minum tapi sekedarnya saja. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Berlebihan dalam hal apa? Dalam berbagai hal. Bukan hanya dalam makan minum, dalam berpakaian, dan dalam hal apapun aktivitas kita sehari-hari. Kemudian penyebab yang kedua itu adalah terlalu banyak tidur. Kalau istilah Jawanya itu turu, betul Bu? Terlalu banyak turu. Ya, bentar-bentar istirahat. Mending istirahatnya hanya duduk saja. Ini turu, tidur. Ya, seolah-olah hidup itu untuk tidur ya tujuannya. Ada di sini yang banyak tidur? Tidur boleh-boleh saja. Kalau tidur itu hukumnya apa sih? Tidur itu hanya boleh ya, seperti makan. Mau makan silakan, mau tidur juga silakan, mau enggak juga. Ya. Jadi makan ataupun tidur boleh kita lakukan, boleh kita laksanakan sesuai dengan kebutuhannya saja. Kalau toh misalnya dalam sehari semalam kita hanya tidur hanya 2 jam, tapi tubuh kita sehat, enggak masalah. Apakah harus selalu 8 jam? Makanya ada sepertiga malam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan di dalam hadisnya agar kita bangun di sepertiga malam untuk memohon petunjuk dan keriduan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dengan melaksanakan ibadah sholat tahajud, bukan tahajud Bu ya, melaksanakan sholat tahajud ya, tahajud. Itu sebab yang kedua. Dan sebab yang ketiga itu adalah terlalu banyak berbicara. Ya, terlalu banyak berbicara. Boleh kita berbicara sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan momen acara tertentu. Boleh-boleh saja. Tapi kalau kita berbicara berlebihan, membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, terlalu banyak bercanda, inilah yang menyebabkan seseorang menjadi keras hatinya. Dan ketika orang sudah keras hatinya, Rasulullah ingatkan bahwa orang tersebut sudah mengidap penyakit qaswatul qalb. Lalu bagaimana cara menyembuhkannya? Yang pertama, istirahatnya perut itu adalah dengan mengurangi makan. Maka beruntunglah bagi bapak dan ibu-ibu yang terbiasa melaksanakan ibadah puasa sunnah khususnya. Jadi istirahatnya perut itu adalah dengan berpuasa atau mengurangi makanan dan minuman secara berlebihan. Kemudian yang kedua, istirahatnya lidah itu adalah
mengurangi ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat. Kita sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, hendaklah setiap hari, setiap saat kita selalu berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, innalillahi, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah, dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat thayyibah itu harus senantiasa kita ucapkan setiap saat. Agar apa? Agar lidah kita terbiasa mengucapkannya. Ketika kita dikageti orang, apa kata-kata yang keluar pertama kali? Astagfirullah. Ketika melihat musibah ataupun kita sendiri, naudzubillah, mengalaminya, kalimat apa yang kita ucapkan? Innalillahi, astagfirullah. Bukan kalimat-kalimat yang lain. Kemudian istirahatnya hati itu adalah dengan mengurangi keinginan-keinginan. Jadi puasanya hati itu adalah dengan mengurangi keinginan-keinginan. Mungkin ibu-ibu mempunyai sederet keinginan, sederet cita-cita. Mungkin 10, 20, 30 ataupun 100. Betul, Bu? Tapi apakah itu semua yakin akan terpenuhi semuanya? Nah, pada saat keinginan-keinginan itu tidak terpenuhi, doa setiap saat kita sampaikan kepada Allah namun juga tidak kunjung ataupun belum dikabulkan juga, maka istirahatnya hati yaitu dengan mengurangi keinginan-keinginan itu. 3 hal itu adalah merupakan obat, merupakan penyembuh dari kerasnya hati kita. Yaitu yang pertama, berpuasa ataupun mengurangi makanan dan minuman ya, secara berlebihan. Yang kedua, mengurangi ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Dan yang ketiga adalah mengurangi keinginan-keinginan yang berlebihan, mimpi yang terlalu tinggi. Itu adalah penyebab kerasnya hati seseorang. Pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya merasa akhir-akhir ini hati saya menjadi keras dan bahkan semakin keras. Apa yang harus saya lakukan? Kata para sahabat itu. Lalu kata Rasulullah, maukah engkau kuberitahu bagaimana cara melembutkannya? Kata sahabat itu, mau. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sayangilah anak yatim. Berilah makan mereka sebagaimana kamu makan, dan usaplah kepala mereka. Insya Allah akan dapat melembutkan hatimu. Pertanyaannya, kenapa kok anak yatim? Dengan memberi makan, dengan menyayangi anak yatim akan melembutkan hati kita. Karena secara psikologis, anak yatim baik yang dilahirkan dari kalangan orang miskin ataupun orang yang kaya, sama-sama menginginkan kasih sayang dari orang tuanya. Betul, Bu? Yang namanya anak yatim itu ketika melihat putra-putri yang lain ataupun teman-temannya di sekolah bagi rapot, orang tuanya datang, ada pertemuan yang lain juga pada datang. Tapi anak yatim, ya Allah, kenapa kok orang tua saya tidak ada? Nah, makanya secara psikologis kita sorupkan kepada anak yatim agar hati kita lembut. Itu mereka membutuhkan kasih dan sayang dari kita. Dengan cara apa? Tidak harus selalu dengan memberinya makan minum,
Apakah memberikan hadiah, memberikan beasiswa, memberikan dengan cara-cara yang bermanfaat buat mereka. Kemudian cara lain bagaimana agar hati kita menjadi lembut? Hendaklah kita rajin-rajin berziarah. Bersilaturahmi itu selain kepada orang yang sudah meninggal juga kepada orang yang masih hidup. Ya, dengan bersilaturahmi, jangan karena ada WA, bisa video callan, cukup dengan itu. Tidak. Dengan bertatap muka langsung itu jauh lebih hikmat, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berkesan ketimbang kita hanya bersilaturahmi dengan menggunakan HP. Ketika orang sudah berziarah, maka orang yang melakukannya akan bermuhasabah bahwa suatu saat kita pun akan mengalami seperti mereka. Betul, Bu? Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Bisa jadi pulang dari sini, tapi mudah-mudahan semuanya selamat ya. Selamat, sehat sampai ke rumahnya masing-masing, ya. Bisa jadi. Nah, kemudian cara lain agar hati kita menjadi lembut yaitu ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Hendaklah kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba di dalam kejelekan, kejahatan dan lain sebagainya. Apa itu? Hendaklah kita termotivasi untuk terus menghidupkan kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan kita, apakah di lingkungan RT, di lingkungan RW, di lingkungan masjid dan lain sebagainya, sehingga syiar Islam itu terus hidup di muka bumi ini, khususnya di lingkungan kita. Jangan masa bodoh, jangan hanya melihat orang lain saja, sedangkan kontribusi kita terhadap lingkungan dalam hal ini memotivasi agar kegiatan keagamaan itu semakin lebih maju, semakin lebih meningkat, itu tidak ada sama sekali. Hendaklah kita terus termotivasi untuk melakukan itu. Dan yang keempat, berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika setiap hari kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ingin dikabulkan segala sesuatu yang kita inginkan, tapi tidak kunjung dikabulkan, tidak kunjung dipenuhi. Kenapa? Bisa jadi ada hak orang lain yang belum kita tunaikan. Mungkin kita pernah berjanji kepada orang lain, pernah mengatakan sesuatu kepada orang lain, jangan anggap sepele. Cuma janji begitu. Cuma janji begitu. Jangan anggap sepele. Bisa jadi tidak terkabulnya doa kita disebabkan karena kita belum menunaikan hak kepada orang lain. Atau bisa jadi kita memakan makanan yang haram, makan minum yang haram, masuk ke dalam tubuh kita. Yang namanya sudah masuk ke dalam tubuh kita bisa keluar lagi? Bisa keluar lagi, Bu? Bisa kalau muntah ya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam perut, itu menjadi darah, Ibu, mengalir di dalam tubuh kita. Kalau sudah menjadi darah dan mengalir di dalam tubuh kita, itu bisa jadi merubah perilaku kita dan menjadi asbab tidak dikabulkannya doa kita. Dan yang lebih berat lagi, ada azab yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Ketika pada saat sakaratil maut, mulut kita dikunci,
untuk berzikir kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Itu adalah merupakan azab terbesar yang diberikan kepada setiap hamba Allah pada saat sakaratul maut. Lidah dikunci, naudzubillah. Sedangkan itu adalah bahagia dan selamatnya manusia itu terletak di akhir hayatnya. Baiklah Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Jabar, khususnya jamaah zuhur pada kesempatan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita terus beristiqomah di dalam ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja, kapan saja, dalam keadaan sendiri ataupun di tengah keramaian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalaupun doa yang kita panjatkan setiap hari, setiap saat belum Allah kabulkan, bukan doa kita tidak dikabulkan, tapi Allah sedang mempersiapkan, sudah mempersiapkan balasan doa-doa kita yang lebih baik, namun sesungguhnya kita tidak mengetahuinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.